Simulasi 19 nama tokoh potensial calon presiden oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dirilis pada Minggu 9 April 2023 mencatatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih berada di urutan teratas elektabilitas dengan perolehan 19,8%. Disusul Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 19,3% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di urutan ketiga dengan raihan 18,4%. Meskipun demikian, perolehan Ganjar turun dibandingkan survei periode Februari 2023 yang mencapai 27,1%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menengarai penurunan elektabilitas Ganjar salah satunya dipengaruhi sikapnya yang berujung pembatalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Ganjar yang menolak kedatangan timnas Israel membuat sebagian pendukungnya kecewa. Di sisi lain, elektabilitas Prabowo terus meningkat setelah mendapatkan sokongan dari Jokowi. Prabowo juga mulai mengubah cara bersosialisasi dengan menunjukkan bahwa ia dekat dengan rakyat. Jadi tadi persis seperti yang dikatakan oleh Mas Burhan, karena ada endorsement Pak Jokowi, maka sebagian pemilih Jokowi kemudian mulai menoleh kepada Pak Prabowo, tidak lagi semata-mata kepada Pak Ganjar. Maka mulai turun. Lalu dilanjutkan dengan kekecewaan terhadap peristiwa Piala Dunia. Ya, maka klop itu. Tapi belum selesai. Baru sedikit dapatnya Pak Prabowo. Jadi penurunan Pak Ganjar itu sebetulnya sudah mulai terlihat sejak Pak Jokowi secara lebih tegas memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Sementara itu, peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi menyebut Ganjar harus terus mencari ceruk pemilih di luar pemilih Jokowi. Sebab saat ini sebagian pemilih Jokowi sudah mulai beralih ke Prabowo setelah ada kode dukungan Jokowi kepada Menteri Pertahanan tersebut. Terkait wacana koalisi besar, Jayadi mengatakan koalisi besar akan terbentuk jika sudah ada nama bakal Capres-Cawapres yang ditetapkan. Terlebih di Pilpres 2024, penentuan Capres-Cawapres menjadi faktor penting yang membentuk soliditas koalisi. Sebagai sebuah magnet baru, koalisi besar akan menghadapi tantangan dalam menentukan Capres-Cawapres. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang bisa memecah kebuntuan di antara parpol-parpol yang akan bergabung dalam koalisi besar. Jayadi menambahkan meskipun koalisi besar secara formal belum menunjuk pemimpin secara resmi, menurutnya secara politik pemimpin dari koalisi tersebut adalah Jokowi. Sekalipun Jokowi tidak memiliki peran dalam pencalonan presiden wakil presiden, parpol yang mewacanakan koalisi besar sebagian besar merupakan parpol koalisi pendukung pemerintahan. Parpol di KIB dan KIR juga memiliki semangat untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi. Capres-Cawapres itu biasanya menjadi pemersatu koalisi kan, tetapi dalam posisi Pilpres 2024 ini bisa jadi justru perebutan untuk menjadi capres, terutama menjadi cawapres, itu menjadi faktor yang mengakibatkan koalisi itu bisa tidak mulus, bisa tidak solid gitu. Karena itu partai-partai memerlukan apa yang disebut dengan deal maker atau deadlock breaker.